Kalau bisa nyampaikan dengan baik, nyampaikan. Kalau tidak bisa, sudah. Doain aja. Ya. Tapi harus membalas dengan apa? Keburukan. Ingat, Ahlus Sunnah harusnya adalah arhamun nasi bil khalq. Orang yang paling sayang kepada masyarakat. Kita juga dulu pernah seperti sebagian mereka. Sebagian kita mungkin terjebak dengan riba, sebagian mereka dulu hobi bermusik-musik, sebagian kita ada yang terjerumus dalam zina, sebagian kita ada yang dulu percaya sama dukun. Tapi apakah kita sadar bagaimana? Sadar karena ada kelembutan orang yang ngomong sama kita. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi dan semuanya di atas tauhid. Kemudian akhirnya kaum Nabi Nuh melakukan kesyirikan yang di mana mereka mengkultuskan orang-orang soleh di antara mereka. Kemudian sebagaimana kita ketahui asal muasal terjadi syirik, mereka bangun patung-patung, kemudian mereka menamakan dengan nama-nama orang-orang soleh mereka. Lama-lama akhirnya disembah. Maka ketika terjadi kesyirikan, fakhtalafu, maka mereka pun berselisih. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah juga ditafsirkan dalam surat Yunus, tidak salah ayat 19, Allah berfirman, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Dan tidaklah manusia dahulu kecuali umat yang satu, yaitu di atas tauhid. Lalu mereka berselisih. Ketika mereka berselisih, baru Allah katakan, "Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Kenapa mereka berselisih? Karena ada yang melakukan kesyirikan. Akhirnya Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan Rasul yang pertama Allah utus ketika terjadi kesyirikan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana di hari kiamat kelak ketika manusia mencari syafaat, mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka berkata, "Ya Nuh, anta awwalu rasulin ila ahlil ardh." Engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus ke atas bumi untuk mendakwahi para penghuni bumi. Sebelumnya terjadi kemaksiatan antara zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Di antara kemaksiatan adalah Qabil membunuh Habil. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima lam taqbal min al-akhar qala qatulannak." Yaitu tentang kisah dua anak Adam yang mereka menyerahkan kurban kepada Allah, yang satu diterima, satu tidak diterima, yang tidak diterima itu Qabil, cemburu, hasad, akhirnya membunuh Habil. Terjadi pembunuhan. Mungkin terjadi maksiat-maksiat yang lain, tapi belum terjadi kesyirikan. Maka umat masih di atas persatuan. Kana nasu ummatan wahidah. Maka ketika terjadi kesyirikan, fakhtalafu, maka mereka pun berselisih. Ada yang bertauhid dan ada yang melakukan kesyirikan. Maka disitulah Allah kemudian mengutus para nabi untuk mengembalikan umat kepada persatuan. Oleh karenanya dari sini kita tahu sebab persatuan adalah tauhid dan sebab tercerai-berai adalah kesyirikan, Kemudian akhirnya Nabi Nuh berdakwah sekitar 950 tahun. Kemudian akhirnya Allah membinasakan musyrikin, kemudian tinggallah ahli tauhid. Kemudian umat di atas persatuan, di atas tauhid, berkurun-kurun, kemudian muncul lagi kesyirikan. Maka tercerai-berai, Allah kirimkan Nabi Hud alaihissalam, nabi selanjutnya. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Ad kami kirim saudara mereka Hud alaihissalam yang menyuruh kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Maka Nabi Hud berdakwah, akhirnya dua kelompok, satu musyrikin, satu bertauhid. Akhirnya yang musyrikin Allah binasakan lagi. Allah kirim angin menghancurkan mereka. Maka tersisalah kaum yang bertauhid, dibimbing oleh Nabi Hud. Kemudian beranak pinak, muncul lagi kesyirikan. Allah kirim siapa setelah itu? Allah kirim Nabi Saleh. Maka muncullah kaum Samud. Kaum Samud keturunan kaum Ad. Makanya Allah mengatakan wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud alladhi
Ya, dan seterusnya kata Allah, dan Allah lah yang telah membinasakan kaum Ad yang pertama. Kaum Ad yang pertama maksudnya kaum Adnya Nabi Hud, adapun kaum Tsamud disebut kaum Ad yang kedua karena Tsamud keturunan kaum Ad. Maka demikianlah syirikan Allah kirim Rasul, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bil haqq liyahkumanan nas liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fihi. Allah kirimkan bersama mereka, Allah turunkan kitab suci untuk menjadi hakim terhadap perselisihan yang terjadi di antara manusia. Terus dan menerus sampai akhirnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi perseteruan. Kita tahu bagaimana kabilah-kabilah Arab hobi mereka adalah perang, ya. Sampai ada bulan-bulan haram, ada bulan-bulan halal. Bulan haram enggak boleh perang, kode etik. Asyurul Hurum itu sudah dikenal sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Waktu untuk istirahat, tidak berperang. Habis bulan Muharram, perang lagi. Makanya disebut bulan habis Muharram Safar. Kenapa disebut bulan Safar? Karena Safar yaitu orang-orang meninggalkan kampung mereka mulai berperang. Mulai berperang. Karena sebelumnya ada bulan haram yang mutataliyat yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram. Dzulqa'dah itu mereka duduk tidak melakukan peperangan, Dzulhijjah mereka harus berhaji, Muharram dilarang perang, Safar perang lagi, tapi mereka perang. Sampai kita ketahui bagaimana peperangan yang terjadi perang saudara ya, di antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, padahal mereka adalah satu saudara ya. Ibu mereka dikenal dengan Qailah, maka mereka dikenal dengan Banu Qailah. Ibu mereka Qailah. Namun karena ada permasalahan akhirnya mereka perang saudara. Ada yang mengatakan sampai 120 tahun mereka berperang saudara. Dan kesyirikan merajalela, masing-masing kabilah mungkin punya tuhan-tuhan sendiri. Ka'bah dikelilingi 360 berhala, ya, sehingga Mekah ketika itu adalah tempat wisata religi. Semua orang datang, yang ingin punya anak pergi ke berhala ini, yang ingin rezeki lancar ke berhala ini, yang ingin ini berhala. 360 berhala, tinggal pilih. Tentunya ketika berhala banyak, mungkin secara fisik mereka bersatu, tapi hati mereka tercerai-berai. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah kepada dua penghuni penjara, Nabi Yusuf berkata, ya sahibai sijini a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua penghuni penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang beragam, bervariasi lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Tentunya Allah. Kalau Tuhannya berbeda-beda, kira-kira bersatu atau bercerai-berai? Bercerai-berai. Mungkin bersatu fisik, namun hanya persatuan semu, ya, karena persatuan yang sungguh persatuan di atas akidah. Maka akhirnya Nabi berdakwah. Maka akhirnya terjadilah dua kubu. Ya. Yang musyrikin tidak mau menerima Nabi SAW. Yang Islam maka mereka bersatu. Maka ketika itu kalau kita mau katakan tauhid memecah belah, benar, memecah belah menjadi dua. Yang tidak mau menerima tauhid, mereka terpisah dari ahli tauhid, tetapi di sisi lain menyatukan beragam manusia yang tadinya tercerai-berai menjadi satu. Di antara yang disatukan adalah suku Al-Aus, suku Al-Khazraj menjadi kaum Ansar. Yang tidak mau mengikuti metode Nabi pasti nyempal. Maka terjadilah dua kubu. Sehingga Nabi Muhammad SAW setelah itu dituduh dengan penyihir. Di antara kenapa Rasulullah SAW dikatakan penyihir, selain dikatakan bahwasanya yang dia bawa adalah mantra-mantra yang bisa menyihir. Kalau kau dengar Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad, kau langsung tersihir. Di antaranya karena Muhammad dituduh memecah belah, memutuskan silaturahmi. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling menyeru kepada silaturahmi.
Padahal Nabi SAW orang yang paling menyuruh kepada silaturahmi. Kenapa kata mereka? Farraqa jama'atana, Muhammad itu mencerai-beraikan kami, mencerai-beraikan seorang istri dari suaminya. Benar, istrinya masuk Islam, suaminya enggak masuk Islam. Menceraikan seorang dari orang tuanya, benar, bapaknya kafir, anaknya masuk apa? Islam. Atau sebaliknya, bapaknya Islam, anaknya masih apa? Kafir. Mencerai-beraikan antara kakak dengan adiknya, benar, kakaknya kafir, adiknya Muslim, atau adiknya kafir, kakaknya Muslim. Dan akhirnya mereka bertempur dengan pertempuran hebat dalam perang Badar. Saudara, tapi harus terpisah. Dan itu konsekuensi bahwasanya ketika hak diserukan, maka yang tidak suka maka terpisah. Dan itu yang terjadi juga sebelum Nabi Muhammad SAW, terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Allah berfirman, "Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihan an i'budullah fa idahum fariqan yahtasimun." Dalam surat An-Naml, sungguh kami telah mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka Nabi Saleh. Apa yang dia seru? An i'budullah, tauhid. Beribadalah kepada Allah semata. Kenapa? Karena kaum Thamud musyrikin. Tadinya di atas tauhid dengan bimbingan Nabi Hud, lama-lama alaihissalam, lama-lama kemudian mereka musyrik kembali. Maka Allah utus Nabi Saleh untuk agar mereka bersatu namun di atas kebenaran. Maka Nabi Saleh mendakwahi mereka, "Ani'budullah", sembahlah Allah semata. Apa yang terjadi? Fa idahum fariqani yakhtasimun. Tiba-tiba mereka menjadi dua kelompok yang saling berseteru. Maka sebagian kelompok mayoritas tidak beriman kepada Nabi Saleh, itu terutama orang-orang yang sombong. Adapun orang miskin banyak yang beriman kepada Nabi Saleh sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, qala alladziina istakbaru min qaumihi lil ladziina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Berkatalah orang-orang yang sombong dari kaum Nabi Saleh, ngejek kepada orang-orang yang lemah, orang miskin yang tidak punya nasab yang tinggi. Orang-orang yang sombong-sombong ini ngejek, tahukah kalian Saleh diutus sama Tuhannya katanya. Kata orang-orang yang miskin, kami beriman dengan apa yang Tuhannya Saleh utus kepada Saleh. Berkata orang-orang yang sombong, kami kufur kepada apa yang kalian imani. Terjadilah dua grup sampai Allah turunkan azab kemudian menghabisi orang-orang kafir dari kaum Tsamud. Maksud saya, ya, sehingga Nabi Saleh diejek ya. Ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Saleh, sebenarnya kau diharapkan oleh kami, kau orang baik. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, maka na ya'budu abauna. Sekarang kau melarang-larang kami untuk menyembah apa yang disembah nenek moyang kami. Kau sekarang malah menyebabkan tercerai-berai. Itulah yang juga dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau penyihir. Di antara bukti sihir Muhammad, memisahkan dua orang yang saling mencintai, suami dan istri, ayah dan anak, kakak dan adik. Makanya di antara hal yang menakjubkan, ketika terjadi perang Badar, datang dalam sanad yang hasan, Abu Jahal berdoa ketika itu, bahkan sebenarnya menyebutkan dia berdoa di hadapan kaumnya. Dia mengatakan, Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat. Kata Abu Jahal, ya Allah, dia berdoa kepada Allah. Siapa di antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi, yang bikin masalah di kampung, dan mendatangkan ajaran baru yang kami tidak kenal sebelumnya, maka binasakanlah dia hari ini. Ternyata kali itu doanya Abu Jahal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Kalau kalian minta keputusan, maka kami telah berikan keputusan. Ternyata yang memutuskan silaturahmi bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Jahal. Karena dan yang membawa agama baru bukanlah Nabi Muhammad SAW, tapi Abu Jahal. Kenapa? Nabi mengajak mereka, Quraisy seluruhnya kembali kepada agama nenek moyang mereka. Bukan nenek moyang mereka yang musyrikin, tetapi nenek moyang mereka Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam yang berada di atas apa? Tauhid. Jadi bukan ajaran baru.
Sebagai kata Syekh Abdullah rahimahullah taala, yujaddidu lahu dina abihim. Nabi Muhammad SAW perbaharui kembali lagi agama nenek moyang mereka, itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena seluruh Quraisy keturunan Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah tidak memutuskan silaturahmi, bahkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling menyeru kepada silaturahmi. Namun Abu Jahal yang tidak mau diajak bersilaturahmi di atas akidah yang benar, maka dialah pemutus silaturahmi. Maka doanya ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang memutus silaturahmi, binasakan kami. Ternyata dia yang binasa. Berarti dia yang memutuskan silaturahmi. Saya ingin sampaikan, maka benar dari satu sisi terjadi dua gap, dua grup kaum musyrikin, grup kaum muslimin. Makanya ketika terjadi perang Badar, Allah turunkan ayat, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua kelompok yang sedang berseteru terkait dengan Tuhan mereka, yaitu ketika perang antara Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah melawan Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ubaidah bin Al-Harith. Allah mengatakan hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dua grup ini saling berseteru. Maka ketika ada dakwah al-haq, dakwah kebenaran, konsekuensinya pasti ada dua grup. Yang suka dengan kebenaran akan bergabung, yang tidak suka dengan kebenaran akan bergrup sendiri. Dan itu yang terjadi ketika Nabi berdakwah alaihi salatu wassalam, sehingga dia dituduh sebagai penyihir dan dituduh sebagai pemutus silaturahmi dan dituduh sebagai sabi, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya, sehingga dia dituduh dengan tuduhan yang tidak. Namun di sisi lain dengan dakwah tersebut, maka orang-orang Arab, sejazirah Arab, seantero Arab yang tadinya berseteru, saling perang-perang, di antara mereka akhirnya menjadi satu. Bahkan dua suku yang berseteru perang saudara 120 tahun, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, bersatu, ya, dengan nama yang baru, namanya kaum Ansar. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah kepada kaum Ansar, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sebelumnya id kuntum a'da'an, sebelumnya kalian berperang bunuh-bunuhan. Sampai terjadi perang yang puncak dalam Yaum Bu'ats. 5 tahun sebelum Nabi berhijrah, perang-perangan, hancur-hancuran, sampai senior-senior mereka, pembesar-besar mereka tewas semuanya, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Habis-habisan. Idz kuntum a'da'an. Ketika kalian bermusuhan dahulu. Kemudian datang Islam, datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alafa baina qulubikum. Maka Allah menggabungkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah, berkat nikmat Allah, jadilah kalian bersatu. Jadi Islam menyatukan. Maka akhirnya berdirilah, ya, negeri kecil Islam dari kota Madinah, kemudian membesar sampai kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Umar bin Khattab terjadi ekspansi. Ya, kemudian orang-orang musyrikin diajak masuk dalam Islam. Ya. Subhanallah, banyak orang akhirnya masuk Islam. Saya kemarin waktu ke Mesir, subhanallah, Mesir benua yang besar, benua Afrika. Subhanallah, dulu orang tinggal di Mesir suku suku Egypt, apa namanya? Suku Kipti, Akbat, sukunya Fir'aun, menyembah dewa-dewa, tidak tahu bahasa Arab, kemudian dijajah oleh Romawi. Ratusan tahun, hampir 700 tahun dijajah oleh Romawi. Kemudian datang Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, menaklukkan kota Mesir. Kemudian akhirnya mereka berubah dari yang beragama kesyirikan, baik agama Nasrani atau agama Egypt, suku Egypt, mereka punya agama sendiri. Kemudian berubah menjadi agama apa? Islam. Kemudian tadinya tidak tahu bahasa Arab, kemudian semua sekarang pakai bahasa Arab. Luar biasa, bersatu. Ini bersatu di atas tauhid, bersatu di atas tauhid. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah, persatuan terus berjalan.
zaman Abu Bakar, kemudian terjadi persatuan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga terjadi persatuan bahkan luar biasa. Akhirnya Umar dibunuh oleh seorang Majusi, ya, Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, yang dia dendam kepada Umar. Dia membunuh Umar radhiyallahu anhu dengan cara yang licik atau pengecut. Umar sedang salat kemudian dia tikam. Dan Allah sudah takdirkan. Makanya disebut dalam riwayat yang sahih ketika Umar ditikam radhiyallahu anhu dia berkata, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Subhanallah, dia berkata dan takdir Allah pasti berlaku. Dan Nabi SAW ketika naik gunung Uhud, Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, maka gunung Uhud bergetar. Maka Rasulullah SAW berkata, "Uskun ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah engkau wahai gunung Uhud, sungguh yang di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq itu Abu Bakar, dan dua yang mati syahid. Siapa? Umar dan siapa? Utsman. Dan Umar dalam Sahih Bukhari berdoa, Allahumma, dia mengatakan, ya Allah, ya, as'aluka asy-syahadah fi baladi rasulik. Ya Allah, aku minta mati syahid. Dan agar aku mati syahidnya di kota Rasulullah, di kota Madinah. Salah seorang putrinya kalau tidak salah Hafsah, ini permintaan susah. Karena Umar penguasa kaum muslimin. Kalau mau mati syahid, ya mestinya bukan di kandang sendiri. Mestinya keluar perang melawan Romawi, mati syahid di sana. Tapi Umar mintanya enggak gitu. Dia bilang pengen mati syahid, tapi syaratnya mati syahid di mana? Di Madinah. Subhanallah, Allah kabulkan. Datang Abu Lu'lu al-Majusi, Umar lagi sholat subuh, ditikam. Subhanallah. Sungguh cara meninggal yang sangat indah, husnul apa? Khatimah. Ketika ditikam, Umar berkata, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Tauhid, subhanallah. Sudah takdir, pasti berlaku. Kemudian Umar meninggal dunia, diganti dengan Utsman bin Affan. Masih dalam persatuan. Maka muncul seorang pembuat fitnah namanya Abdullah bin Saba. Dia seorang Yahudi masuk Islam. Tetapi tujuan dia untuk merusak Islam dari dalam. Maka dialah sebab munculnya firqah Rafidhah atau Syiah Rafidhah. Maka kemudian dia berjalan ke sana kemari memprovokasi massa, ya. Akhirnya datanglah sekelompok orang demo Utsman bin Affan, ditahan, tidak boleh diberi makan, tidak boleh diberi minum. Minta agar Utsman lengser, tapi Utsman bin Affan tidak mau lengser. Karena Rasulullah pernah berkata, "Ya Utsman, innallaha qammasa laka qamisan." Wahai Utsman, sungguhnya Allah akan memakaikan engkau jubah. Kalau ada orang munafik ingin melepaskan jubahmu, jangan kasih. Ditafsirkan oleh Utsman bahwasanya Allah akan berikan kau kekuasaan. Kalau ada orang munafik ingin mencabut kuasamu, jangan kau kasih. Maka dia bertahan sampai dia meninggal dunia. Akhirnya mati syahid juga sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perpecahan ketika itu, ketika muncul pengaruh baru, seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam, yang kemudian muncullah firqah Sabaiyah, dan syakhsiyah atau sosok Abdullah bin Saba ini diakui oleh orang-orang Syiah sendiri dalam buku-buku mereka. Bahwasanya dulu memang ada namanya Abdullah bin Saba, Yahudi yang masuk apa? Islam, kemudian merupakan sumber pemikiran sebagian kelompok Syiah. Akhirnya diganti oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka tetap terjaga persatuan. Namun Allah mentakdirkan, ya, terjadi perseteruan antara Ali bin Abi Thalib sebelumnya dengan Aisyah dan kemudian dengan Muawiyah. Dikarenakan ketika itu terjadi Utsman dibunuh oleh ribuan orang yang berdemo, diwakili oleh sebagian orang membunuh Utsman karena kena hasutan Abdullah bin Saba dan gengnya, maka terbunuh Utsman bin Affan. Maka ketika itu Muawiyah yang posisinya sebagai gubernur negeri Syam minta agar pembunuh Utsman ditangkap. Ali bin Abi Thalib punya ijtihad. Dia bilang tidak. Ali bin Abi Thalib akhirnya diangkat karena dia adalah manusia terbaik yang ada ketika itu, dan ini diakui oleh Muawiyah. Muawiyah mengakui bahwasanya Ali lebih baik dari dia dan jauh lebih baik daripada Muawiyah radhiyallahu anhu.
Kemudian Ali minta agar Muawiyah membaiat Ali bin Abi Thalib. Tapi Muawiyah punya tuntutan, dia ingin menjalankan syariat Islam. Syariat Islam, kalau ada yang terbunuh secara zalim, ya, man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Siapa yang terbunuh secara zalim, maka kami serahkan urusannya kepada walinya, dan wali terdekat kepada Utsman adalah Muawiyah, sama-sama dari Umayyah, dari Bani Umayyah. Maka Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menangkap para pembunuh Utsman bin Affan. Dan Ali pun setuju harus menangkap, tetapi perkaranya tidak semudah yang dibayangkan. Karena di balik pembunuhan Utsman ada ribuan orang dari berbagai macam negeri. Kalau Ali bin Abi Thalib sibuk menangkap mereka, terjadi perang saudara. Dan stabilitas keamanan semakin apa? Bobrok. Maka Ali punya ide, tunggu dulu. Biarkan keamanan stabil dulu, kemudian ukhtuliju, kemudian diambil satu-satu. Itu idenya siapa? Ali. Sampai dalam satu riwayat, kalau saya tidak salah, Ali bertanya, siapa yang bunuh Utsman, angkat kaki atau berdiri. Berdiri semua orang. Mereka saling solidaritas. Sehingga Ali memandang, kita bersatu dulu, sebelum baru kita tangkap mereka pelan-pelan. Dan akhirnya Aisyah radhiyallahu anha keluar ingin mendamaikan, tapi subhanallah muncul orang-orang Khawarij yang bersumber dari para pembunuh Utsman. Mereka tidak ridho terjadi apa? Persatuan ini. Jadi keributan terjadi, bahkan dalam masalah besar sebenarnya bisa diselesaikan. Tetapi ketika masuk pemikiran yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba, maka akhirnya terjadi pertikaian. Mereka mau damai ketika itu antara Aisyah, kubu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Ternyata di malam hari orang-orang Khawarij terbagi dua. Sebagian masuk di tenda-tenda kelompok Aisyah radhiyallahu anha, sebagian masuk di tenda-tenda Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka pura-pura saling menyerang sehingga dianggap saling berkhianat. Ceritanya. Maka terjadi namanya perang Jamal. Terjadinya pertikaian ini Allah mentakdirkan karena sebab pemikiran-pemikiran yang rusak. Kemudian selesai, kemudian terjadi seteru lagi, sama orang-orang Khawarij berperang, ya, terjadilah perang apa? Perang Siffin. Perang apa? Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Ya. Namun akhirnya berakhir ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Ini makanya saya ingin menyampaikan, penyebab rusaknya adalah pemikiran rusak yang menyebabkan persatuan terpecah belah. Pemikiran Syiah kah? Pemikiran Khawarij kah? Pemikiran Qadariyah kah? Pemikiran Jahmiyah menjadikan umat Islam tercerai-berai di atas akidah yang berbeda-beda. Maka akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ya, seorang Khawarij, maka Al-Hasan bin Abi Thalib naik menjadi Amirul Mukminin. Kemudian dia menjadi Amirul Mukminin selama 6 bulan, kemudian dia lengser, dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Maka ketika Hasan lengser dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun persatuan. Maka para sahabat kaum muslimin semua bersatu. Karena mereka di atas tauhid. Mereka di atas apa? Tauhid. Dan Ali bin Abi Thalib sempat menyerang orang-orang Khawarij. Beliau menyerang karena ini pemikiran sesat yang Rasulullah sudah memotivasi untuk menyerang orang-orang Khawarij. Ya. Kata Rasulullah, syarru qatla tahta adimis sama. Orang-orang yang terbunuh yang paling buruk di kolong langit adalah orang-orang Khawarij. Kata Rasulullah sallam, kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka Jahannam. Siapa yang membunuh mereka akan dapat pahala ganjaran yang besar. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika menyerang Khawarij semangat. Dia tidak ragu-ragu, dia semangat, dia perangi karena dia tahu pahalanya besar. Apakah menang atau kalah, pahalanya besar. Dan akhirnya dia menang. Tapi kemudian dia dibalas dendam, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ketika sebelum subuh Ali bin Abi Thalib keluar membangunkan orang untuk salat subuh, tiba-tiba dia ditikam di kepalanya radhiyallahu taala anhu dan dia mati syahid. Yang ingin sampaikan, di zaman sahabat mulailah muncul benih-benih bid'ah. Bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah Khawarij. Kemudian, dan itu penyebab pertikaian
Setelah itu muncul bid'ah Syiah, Syiah, mulai Syiah yang ringan sampai Syiah yang berat seperti sekarang. Kemudian di akhir zaman sahabat, di zaman Ibnu Umar muncul bid'ah Qadariyah yang dipelopori oleh seorang namanya Ma'bad Al-Juhani. Dia mulai berbicara tentang takdir, karena di antara rukun iman yang keenam adalah al-iman bil qadar. Apa itu iman bil qadar? Bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka dia pun dengan menggunakan logikanya dia tolak, tidak ada namanya takdir. Al-amru unuf, segala perkara tidak didahului dengan catatan takdir. Maka mulai timbul perpecahan. Sampai kemudian timbul di zaman tabi'in muncullah Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha ketika dia i'tazala, dia nyempal dari majelis Al-Hasan Al-Basri. Ketika Al-Hasan Al-Basri sedang mengisi pengajian, kemudian dia berbicara tentang hukum pelaku dosa besar. Maka dia mengatakan pelaku dosa besar adalah mukmin naqisul iman. Mukmin tapi imannya kurang. Kemudian Hasan Al-Basri tidak terima, Wasil bin Atha tidak terima, dia mengatakan tidak. Pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan kafir. Terus fi manzilah baina manzilatain, di antara mukmin bukan juga apa? Kafir. Terus apa namanya? Ya pokoknya bukan mukmin, bukan apa? Kafir. Terus di akhirat gimana? Di akhirat kekal di neraka. Maka dia pun nyempal, muncullah firqah Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh seorang namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid adalah ahli ibadah, zuhud, zahid, bahkan disukai oleh penguasa ketika itu karena dia perawi hadis dan dia zuhud dan dia tidak mencari muka di kalangan para penguasa, dia tidak cari harta di hadapan penguasa, bukan datang ketemu penguasa untuk mencari harta sehingga dia disukai. Tapi ternyata di balik kezuhudannya dia bawa pemikiran Mu'tazilah. Maka akhirnya banyak yang ikut kepada Amr bin Ubaid. Kemudian muncul lagi seorang namanya Ja'ad bin Dirham yang kemudian menyebarkan pemahaman Jahmiyah, punya murid atau murid secara tidak langsung namanya Jahm bin Safwan. Dan Jahm bin Safwan ini terpengaruh dengan filsafat India, ya, kemudian juga filsafat Yunani. Maka kemudian dia mulai masuk dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Dalam akidah dia tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemikiran Jahm bin Safwan masuk kepada Mu'tazilah. Sehingga jadilah Mu'tazilah suatu kelompok yang di situ banyak sampah-sampah pemikiran. Pemikiran Jahmiyah masuk ke Mu'tazilah. Sehingga Mu'tazilah nolak sifat-sifat Allah. Pemikiran Qadariyah masuk juga ke Mu'tazilah. Sehingga dia menolak, terjerumus dalam Al-Qadariyah. Sementara dia punya pemikiran asli yaitu tentang masalah asma dan ahkam, pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah fi manzilah baina manzilatain, tengah-tengah, bukan mukmin, bukan juga apa? Kafir, tapi di akhirat neraka jahanam. Maka mulailah muncul banyak pemikiran. Ketika muncul Qadariyah, muncul lawannya Jabriyah. Mulailah muncul bid'ah. Lama-lama muncul sufi-sufi dan seterusnya. Sufi-sufi dengan berbagai macam-macamnya. Awal sufiyah adalah kezuhudan, sibuk dengan akhirat, kurang peduli dengan dunia. Lama-lama berkembang, lama-lama ada keyakinan. Mulailah muncul misalnya Ibnu Arabi meyakini Allah adalah makhluk, makhluk adalah siapa? Allah. Misalnya Al-Hallaj dia mengatakan di balik jubah adalah Allah. Subhanallah. Macam-macam sampai sekarang. Likulli qaumin warith. Setiap kaum ada warisannya. Pemikiran Khawarij masih ada, pemikiran Syiah masih ada dan berkembang. Pemikiran Mu'tazilah ada, pemikiran Jabriyah ada, pemikiran Sufi kebatinan ada, tafsir kebatinan ada. Sufi-sufi yang aneh-aneh juga ada. Yang bilang nenek moyangnya Mi'raj sehari 70 kali juga ada. Yang bilang walinya bisa memadamkan api neraka juga ada. Dan seterusnya. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka tercerai-berailah kaum muslimin secara hati. Mungkin badan alhamdulillah masih bersatu. Alhamdulillah masih bersatu. Tapi hati mulai tercerai-berai. Maka untuk bisa mengembalikan kepada persatuan adalah dengan mengembalikan kepada akidah yang dijalanin oleh generasi awal sebelum terkontaminasi.
sebelum terkotori oleh pemikiran-pemikiran baru yang datang belakangan, yaitu akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya, bahwasanya yang selamat adalah hum man kana ala ma ana alaihi hum ala man kana mithli ma ana alaihi wa ashabil yaum. Orang yang selamat adalah orang yang berjalan di atas apa yang sedang aku pijaki dan para sahabatku pada hari ini. Inilah satu-satunya metode yang bisa mengumpulkan umat Islam kembali kepada dakwah tauhid dan pemahaman para salaf, dan meninggalkan semua pemikiran-pemikiran yang dia ad-dakhil, dia hanyalah dimasukkan dalam Islam padahal bukan dari Islam. Siapa yang pelajari sejarah perjalanan pemikiran-pemikiran dalam Islam, dia akan ketahui bahwasanya banyak pemikiran yang dipaksakan masuk dalam Islam yang Islam tidak butuh dengan itu semua. Seperti filsafat Yunani, filsafat India, atau pemikiran-pemikiran filsafat dari agama-agama lain yang kemudian masuk secara perlahan atau secara dipaksakan dalam ajaran Islam, kemudian diyakini oleh kaum muslimin, maka akhirnya timbullah berbagai macam pemikiran. Akhirnya yang kita lihat sekarang, orang bicara agama seenaknya. Kalau kita mau diam ya enggak ada masalah, tapi kalau kita mau nasihati, bisa mereka terima, bisa mereka tidak terima. Makanya saya katakan, meskipun sepertinya sulit, tetapi jalan satu-satunya agar kaum muslim bisa bersatu, bukan sekadar bersatu tubuh, tapi juga bersatu hati, adalah kembali kepada ajaran para sahabat. Kira-kira ada yang ragu bahwasanya ajaran sahabat yang terbaik? Saya rasa tidak ada yang ragu. Kecuali orang-orang punya penyakit hati, seperti orang-orang liberal, yang kemudian mengejek para ulama, seperti dalam buku Fikih Lintas Agama yang ditulis oleh tokoh-tokoh liberal berjamaah, sesat berjamaah, yang kemudian mencela Imam Syafi'i, mencela para ulama, kemudian menghina para ulama dengan mengatakan bahwasanya mereka membahas fikih dengan pendalilan para salaf untuk diterapkan di zaman sekarang. 1400 tahun kemudian, ini adalah cara pandang yang keliru. Mereka bilang Imam Syafi'i hanyalah bikin kaedah-kaedah yang menyulitkan. Mereka benar-benar menghina. Lihat dalam buku Fikih Lintas Agama sebagaimana saya nukil dalam risalah disertasi saya. Ini orang-orang yang tidak mau kembali kepada para salaf. Makanya syiar Ahlus Sunnah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, slogan atau propaganda Ahlus Sunnah adalah kembali kepada madhabus salaf. Kenapa? Kita tahu bahwasanya generasi yang pertama, 3 generasi pertama adalah 3 generasi yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Mudah. Allah sudah turunkan paket, tinggal lihat bagaimana cara mereka berislam. Dan telah terbukti mereka meraih kejayaan di zaman para khulafaur rasyidin. Tinggal kita ikuti kalau memang kita ingin meraih kejayaan, meraih persatuan. Tetapi memang tidak semudah yang dibayangkan karena masing-masing punya tujuan-tujuan duniawi tersendiri. Azan kah? Silakan azan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya. Alhamdulillah kita hidup di negeri kaum muslimin ya. Dan alhamdulillah kita dalam kondisi kebersamaan ya. Meskipun ada perbedaan-perbedaan, maka ini adalah tugas bagi kita semua untuk menyebarkan dakwah tauhid dengan sungguh-sungguh ya. Kita mengajak saudara-saudara kita, mengajak diri kita sendiri, keluarga kita dan saudara-saudara kita agar senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala ketergantungan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketulusan ya.
Kita tahu masih banyak saudara-saudara kita yang percaya dukun, masih banyak atau sedikit? Masih banyak. Dukunnya aja masih banyak. Saking banyaknya sebagiannya diekspor ke luar negeri. Ya. Masih banyak ya. Kita harus perlu menyadarkan. Bahkan ketika ada orang bisa mengaku-ngaku bisa meremot awan, masih juga banyak yang bela. Awan bisa diremot, subhanallah. Remote kontrolnya beli di mana? Tapi ya begitulah. Masih banyak. Masih banyak yang pergi ke kuburan, minta-minta di kuburan. Benar ada di antara mereka yang minta kepada Allah, namun di kuburan dengan harapan kalau di sisi kuburan orang soleh lebih dikabulkan. Dan itu tidak ada dalilnya. Tapi ada di antara mereka yang juga minta kepada penghuni kubur. Salat menghadap kubur. Minta kepada penghuni kubur. Bernadar kepada penghuni kubur. Maka ini sangat berbahaya. Masih banyak di antara mereka juga yang memakai jimat-jimat. Masih banyak di antara kaum muslimin yang percaya dengan namanya tatoyur. Pamali beginilah, pamali begitulah. Yang masih takut dengan angka 13. Masih banyak. Ini PR bagi kita semua. Kita menyayangi kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seorang sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Kita kadang ke hotel-hotel tidak ada lantai 3, lantai 4 tidak ada. Yang ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A. Terus lantai 5. 4 tidak ada, 4 diganti dengan apa? 3A. Makanya saya punya anak ada 4. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak ketiga A, anak keempat. Ada berapa ini? 4 atau 5? Kalau kita 5, versi mereka 4. 1, 2, 3, 3A. 3A dan 4 sama aja. Kenapa nggak tulis 4? Tulis 3A. Tidak ada lantai 13, mustahil. Tidak ada kamar nomor 13, takut. Ini kelihatannya sepele, tapi ini adalah keyakinan yang dilarang dalam Islam. Kita perlu menyampaikan dengan kesabaran. Ya. Sebagian saudara-saudara kita ada yang berhaji bukan di Ka'bah, tapi mengitari gunung tertentu. Sebagian ada yang tawaf bukan tawaf di Ka'bah, tawaf di batu tertentu dengan keyakinan tertentu. Ini baru kita bicara tentang apa? Tentang tauhid. Waktu musim corona, ada yang bilang kalau mau selamat gampang, pasang foto wali di rumah, selamat dari corona. Subhanallah. Foto wali mau dijadikan apa? Jimat. Wali ini saja yang mereka agung-agungkan ketika sakit berobat mati. Dia pun tidak bisa menolak kematian dari dirinya. Dia masih hidup aja, dia juga mati. Buktinya dia berobat, ingin sembuh, tapi ternyata juga mati. Terus sekarang sudah mati, bisa nyelamatkan orang dari corona, ini adalah kesyirikan. Jadi itu terang-terangan. Nah, maksud saya PR masih banyak. Dan di antara sebab persatuan selain menyuruh kepada tauhid secara umum adalah menegakkan agama dengan benar. An aqimuddin wa la tatafarraqu. Kata Allah, hendaknya kalian tegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai, sehingga para ulama mengatakan di antara sebab persatuan menegakkan agama. Ketika syariat dijalankan, maka umat akan bersatu hati. Tadi kita berbicara tentang masalah akidah. Belum kita bicara tentang syariat. Masih banyak PR, masih banyak kaum muslimin yang masih riba, masih banyak kaum muslimin yang muslimat yang belum berbusana muslimah, masih banyak. Masih banyak kaum muslimin yang ya bermaksiat, mungkin berzina, yang joget-joget dengar musik, masih banyak ya. Dan hal-hal ini menyebabkan tercerai-berai. Masih banyak yang suka bohong, masih banyak yang mikir diri pribadi hingga mencuri harta negara, masih banyak.
Kenapa ketika kita ingin menyampaikan syariat, ini hukumnya haram, banyak orang yang tidak suka. Kenapa? Karena kita ingin mencegah mereka dari hobi mereka. Ibaratnya di luar sana banyak sekali warna-warni. Kita ingin menawarkan suatu air yang jernih tanpa ada warna-warna. Nah, pemilik air-air warna tadi tidak mau. Mereka ingin bertahan dalam warna mereka masing-masing karena di balik warna tersebut ada kesenangan yang mereka dapatkan. Tapi alhamdulillah kita lihat banyak dai yang mulai berdakwah, yang mulai ngeh, yang mulai sadar dengan tersebarnya ilmu. Dengan tersebarnya ilmu insyaallah semakin muncul kebersamaan, semakin muncul persatuan, dan ini semua butuh kesabaran. Maka nasihat saya buat diri saya pribadi dan juga kepada ikhwan sekalian, ingatlah pesan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Dia mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada masyarakat, yang paling sayang kepada masyarakat. Maka di antara cara untuk menyatukan masyarakat, kita menuntut ilmu dengan baik dan kita berusaha menyajikan keindahan Islam dengan cara yang baik. Dan ini wasiat dari Syekh Albani rahimahullah taala sebelum beliau meninggal. Beliau berkata bahwasanya dakwah itu berat. Dakwah itu berat. Kenapa berat? Karena ketika kita berdakwah kita menghalangi manusia dari hobi mereka. Menghalangi manusia dari kesukaan mereka. Yang suka musik merasa terganggu, yang suka khamar merasa terganggu, yang suka zina merasa terganggu, yang suka riba merasa terganggu, yang suka buka-buka aurat merasa terganggu. Banyak orang merasa terganggu. Yang suka khurafat-khurafat merasa terganggu. Yang suka minta-minta ke kuburan merasa terganggu. Persatuan paguyuban dukun juga merasa terganggu. Banyak yang terganggu. Oleh karena dakwah memang berat. Ini perkataan Syekh Albani rahimahullah. Maka jangan kita tambah beratnya dakwah dengan metode yang berat, dengan uslub yang berat. Nah, seorang pelan-pelan, sabar, semampunya, ingat hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan semampunya tanpa harus ngotot, tanpa harus kemudian ribut, tanpa harus kemudian maki-maki sebagaimana terjadi sekarang banyak di medsos. Sampaikan aja dengan cara yang baik, dengan dalil, selesai. Ya. Mereka maki-maki ya sudahlah. Jangan dibalas dengan makian juga, sabar. Sabar. Antum sampaikan logis aja, logis, dalilnya begini, begini, begini. Setelah itu sudah. Setelah itu sudah. Jangan mereka maki, balas maki, jangan. Sudah usah. Tidak usah. Bukan itu yang diinginkan dari syariat. Kita ingin indahnya sunnah tersebar, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Maka saya ingatkan kepada para ikhwan yang mungkin mendengar kajian saya, tahan diri. Ya. Kalau bisa nyampaikan dengan baik, nyampaikan. Kalau tidak bisa, sudah. Doain aja. Ya. Tanpa harus membalas dengan apa? Keburukan. Ingat, Ahlus Sunnah harusnya adalah arhamun nasi bil khalq. Orang yang paling sayang kepada masyarakat. Kita juga dulu pernah seperti sebagian mereka. Sebagian kita mungkin terjebak dengan riba, sebagian mereka dulu hobi bermusik-musik, sebagian kita ada yang terjerumus dalam zina, sebagian kita ada yang dulu percaya sama dukun. Tapi apakah kita sadar bagaimana? Sadar karena ada kelembutan orang yang ngomong sama kita. Ya. Saya dulu masih ingat, saya dulu tidak mengenal sunnah. Ini datang dua orang dari kakak kelas dari UGM. Kemudian dengan penuh senyum kata dia, ayo dek, ayo silakan ikut pengajian. Terus saya tidak mau gitu, karena saya nggak enak karena mereka tebar pesona. Akhirnya saya masuk. Akhirnya saya pun kenal sunnah. Akhirnya saya pun merasakan indahnya apa? Sunnah ya. Maka ingat hal ini ya. PR masih banyak. Tunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah adalah orang yang paling sayang kepada kaum muslimin. Bukan dengan maki-maki, bukan dengan menghina-hina. Jauhkan lisan dari hal tersebut, lisan maupun tulisan. Jelaskan secara logis. Kemudian setelah itu serahkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Lihat bagaimana para anbiya. Nabi Isa alaihissalam diutus kapan? Diutus di zaman kekuasaan Romawi. Ini saya bicara tentang seorang nabi diutus di zaman Romawi yang yang waktu itu ya kejam dan yang lainnya. Nabi Isa alaihissalam, maka dia dakwah semampunya. Dia dakwah semampunya. Terkadang dia harus pindah ke sana kemari, dikejar, dia berdakwah dengan semampunya, tidak memaksakan.
Tidak memaksakan, dia cuma menyampaikan dalil, argumentasi, hujah, dan itulah yang bisa kita lakukan agar kita bisa menularkan dakwah sunnah kepada saudara-saudara kita ya. Jangan sampai kita terbawa pada suasana akhirnya terjadi pertikaian ya. Lebih daripada yang ada semakin terburuk, semakin parah. Dan akhirnya yang senang adalah orang-orang di luar sana, senang kaum muslimin tercerai-berai. Maka jangan sampai kita terpancing. Tugas kita hanyalah menyampaikan dengan benar, tanpa harus memaksakan, tanpa harus dengan maki-maki, karena itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi hanya mendatangkan keburukan. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini mungkin bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.